dai dan ulama perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Bagaimanakah alur perjalanan dakwah di Indonesia di Nusantara? Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai negara di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan daerah adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut dikenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 masih sering disinggahi pedagang dari Lamuri atau Aceh, Garut, Palembang, Sunda, Kelapa, dan Gresik. Bersama dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Manakala menjadi pusat utama perdagangan dan pelayaran. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia ini sejak abad ke-1 Hijriah. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu-Buddha. Agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada saat abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia.